Oke, ini pertemuan ketiga ya. Pertemuan ketiga. Saya mulai dengan bahasan pertanyaan tadi di kelas, ya, di grup ya. Tadi saya nanya apa ya? Kenapa? Apa tadi pertanyaan saya? Oh iya, iya. Apa sebenarnya hubungan aktivitas nyari uang, jualan dan lain sebagainya? Karena nyari uang di sosial media bukan hanya jualan ya, bukan hanya jualan barang atau jasa, tapi bisa yang lain-lain. Eh, saya 2011 atau 10 gitu ya. 2011 atau 2010 itu pernah dapat uang dari ini, orang mau ngiklan, orang mau ngiklan, dia minta approval saya, baru dia posting gitu. Jadi eh, ya orang mau jualan gitu ya, mau jualan mau ngiklan, tapi dia butuh approval saya untuk dia iklanin gitu. Dan itu dia bayar. Dan ya, saya nggak jualan apa-apa. Maksudnya ya itu jual jasa lah judulnya, bukan jualan barang. Dia ngasih skrip tulisannya ke saya, ngasih ngasih naskah tulisannya ke saya, terus saya approve, baru dia posting. Kalau saya nggak approve, dia koreksi lagi, saya bantuin koreksinya, baru dia posting gitu. Jadi 2010, ya sekitar itulah ya, sekitar 2010 atau 2011 lupa saya. Eh, atau malah lebih ya, atau 2012 lupa lah. Sekitar itulah pokoknya. Yang jelas sebelum 2015 lah, jauh sebelum ada covered selling, ya, jauh sebelum saya bikin covered selling. Udah ada cara cari uang kayak gitu ya. Ternyata bisa cari uang dengan caranya seperti itu. Eh, saya nggak tahu kenapa dia mau bayar saya eh, untuk melakukan itu. Karena saya nggak ngiklan. Maksudnya saya tuh nggak mengumumkan bahwa saya buka jasa ngoreksi postingan gitu. Nggak ada. Saya nggak bikin pengumuman itu. Aneh kan? Saya nggak mengumumkan apa-apa. Saya nggak ngasih tahu eh, bahwa saya buka jasa koreksi postingan. Nah, itu nggak ada. Saya nggak pernah mengumumkan itu. Dia duluan yang nanya. Dia duluan yang nanya, bisa nggak saya dikoreksi tulisannya? Bisa nggak di saya minta approval dulu sebelum saya posting. Nanti saya bayar gitu. Gitu. Jadi bukan bukan saya ngiklan gitu ya. Nah, itu membuktikan bahwa ada cara cari uang yang lain selain jualan begitu ya. Nanti ketika teman-teman punya skill menulis yang bagus, nah ini mungkin yang jadi alasan dia untuk minta saya jadi katakanlah konsultan tulisannya dia gitu ya. Mungkin ya gara-gara dia melihat tulisan-tulisan saya, mungkin ya. Saya juga nggak ngerti kenapa dia minta saya bayar saya, mau bayar saya dan bayarnya
nggak 100-200 ribu, lumayan ya gitu. Nah, jadi pertanyaan saya apa? Hubungan ya, hubungan antara aktivitas nyari uang, hubungan antara eh, apa ya, nyari uang itu bahasanya earning aja lah, earning, aktivitas earning, earning money dengan tulisan bagus. Nah, kira-kira apa hubungannya? Dan semua jawaban teman-teman itu benar ya. Semua jawaban teman-teman itu benar. Buat orang tertarik, menyamakan persepsi, membuat konten yang bagus, bikin orang mendekat ke kita, memancing kerumunan dan sebagainya, itu benar, atraktif ya. Jadi kalau kita bikin eh, persentasenya kali ya, persentasenya kenapa tulisan bagus itu penting untuk menghasilkan uang, karena yang tadi yang terjadi sama saya ya, kita pakai eh, pakai bahasanya Bang Samsul tadi, atraktif. Atraktif atau attraction? Atraktif. Eh, atau menarik ya. Terus ya intinya seputar itulah ya. Bagaimana kita mencuri perhatian orang, menarik perhatian orang, supaya kan sosial media itu kerumunan. Ya, saya sering menggambarkan kayak gini. Ini sosial media. Dia crowd. Nah, tapi crowd ini ya kayak kerumunan orang di jalanan, kayak kerumunan orang di pasar gitu. Ya. Eh, kenapa ada, bukan kenapa, eh, pernah pernah lihat nggak, ada ada orang yang dia bisa mengambil perhatian banyak orang, tiba-tiba semua orang berkumpul ke dia, dengerin dia ngomong gitu di jalanan atau di pasar gitu. Tahu nggak siapa orang itu atau tukang apa gitu yang biasanya berhasil menarik perhatian orang? Parabot, yang jual parabot 5 ribuan. Ah, kayaknya saya sepakat sama yang banyak nih. Tukang obat, ya tukang obat, tukang obat. eh Ya seringnya sih tukang obat ya. Yang paling sering itu ya tukang obat menjual minyak atau ya sejenisnya lah ya. Makanya kemarin yang sempat viral itu siapa namanya? Yang orang Dayak itu, ibu-ibu itu. Nah, itu kan karena dia jualan pengobatan gitu. Nah, Bu Ida Dayak ya.
minyak Dayak. Nah, eh, konsepnya sama tuh. Konsepnya sama. Ada orang yang berkerumun di satu tempat, berkerumun di satu tempat, tapi nggak terfokus, kerumunannya nggak terfokus. Ya, dia random aja, banyak orang tapi random gitu, aktivitasnya random. Nah, tiba-tiba ada satu orang yang berhasil membuat kerumunan itu jadi fokus ke dia. Dia jadi center of center of view gitu. Jadi dia jadi pusat perhatian, center of attention gitu. Ya. Nah, fungsi tulisan tuh kayak gitu. Di sosial media, fungsi tulisan itu seperti itu. Eh, dan bukan hanya, maksudnya bukan hanya tentang eh, apakah tulisan tok gitu ya, apakah tulisan doang, tulisan saja, atau dia menjelma menjadi eh, apa menjelma menjadi media lain gitu ya, apakah itu jadi gambar atau jadi video atau apa, audio misalnya, atau apa, bebas lah itu, eh, terserah, tapi yang jelas bagi saya itu dimulai dari tulisan yang bagus ya. Eh, besok atau lusa kayaknya ya, atau nantilah pokoknya saya infoin, nanti kan ada tugas. Saya nggak tahu apakah ini akan jadi tugas atau enggak, tapi kayaknya nggak jadi tugas sih, jadi sifatnya opsional gitu ya. Eh, kalau mau ngerjain silakan gitu. Ya sebenarnya tugas juga kayak gitu ya, tapi ini lebih 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 nggak wajib lagi lah gitu, yang mau nyoba nyoba gitu, yang enggak ya udah gitu. Bikin bikin konten TikTok pakai konsep saya ya, bikin kon bikin konten di TikTok pakai konsep yang pernah saya pakai, yang ya alhamdulillah itu proven ya, proven, terbukti, eh, yang sebenarnya saya bukan siapa-siapa di TikTok, dalam 3 bulan itu bisa dapetin views jutaan gitu, padahal kontennya cuma suara dan eh, jadi videonya isinya cuman suara, tulisan, dan gambar. Jadi bukan gambar sih, visual lah ya. Ada video video tanpa suara, lalu eh, ya video tanpa suara. Nanti lihat aja lah ya, lihat di konten saya ya, lihat di TikTok saya. Video tanpa suara, kemudian ada suara saya, ada tulisan gitu. Jadi kontennya itu cuman itu. Nama TikToknya @kigeneral kalau nggak salah ya. Saya udah setahun lebih nggak apa nggak nggak bikin konten di TikTok. Tapi anehnya setahun lebih nggak bikin konten tuh ya, di TikTok itu eh, makanya kalau di TikTok punya followers banyak itu bukan satu kebanggaan, bukan sesuatu yang hebat gitu. Karena ini akun saya udah setahun lebih nggak nggak di update gitu ya, nggak bikin konten baru dan sebagainya. Ini barusan saya ngecek followers yang nambah, ya nambah followers itu, ini ada 90 orang yang follow. Ngapain coba?
akun nggak aktif di follow. Jadi eh, waktu masih aktif followersnya sekitar 41.000, 40 atau 41 gitu lah. Sekarang udah satu tahun lebih nggak nggak aktif. Sekarang sisa 39.400. Jadi kalau waktu itu sekitar 41.000, berarti cuma berkurang eh, kurang dari 2.000, cuma sekitar 1.000 lebih gitu berkurangnya. Ya. Nanti kita eh, bahas khusus tentang ini eh, latihan skrip di TikToknya. Atau apa sekarang aja ya? Tapi berarti slide-nya besok gitu. Ntar saya pikir-pikir dulu. Eh, ya deh, boleh deh sekarang aja deh. Jadi gini, tapi ntar ya. Sekarang kita mau jelasin ini dulu. Kita masih ngebahas yang hubungan ini tadi. eh Hubungannya gitu ya. Jadi tulisan yang bagus itu dia dia akan attract, dia akan menarik kerumunan, perhatian dari kerumunan orang yang menjadi ke dia. Yang notabene eh, orang-orang itu tadinya nggak kenal kita gitu kan. Ini ada banyak orang berkerumun gitu, nggak kenal kita. Nah, kita kita bikin sesuatu yang bisa membuat orang teralihkan perhatiannya ke kita gitu. Dalam cara apa, dalam dalam bentuk apapun eh, tulisannya. Apakah hanya tulisan, pure tulisan kayak di Facebook ya. Eh, Ya saya anggap Facebook itu platform yang sangat memfasilitasi tulisan ya. Tulisan sepanjang apapun bisa di apa, di upload, di posting di Facebook gitu. Sampai ribuan ribuan karakter kayaknya, eh, hurufnya ribuan huruf bisa posting di postingan Facebook. Instagram itu mewakili gambar ya, dan YouTube mewakili video. YouTube dan TikTok lah yang mewakili video. Walaupun di Facebook dan di Instagram juga bisa gambar dan video ya, ada Reels dan sebagainya. Tapi kita anggap aja lah kayak gitu. Dominasinya itu Facebook itu dominasinya tulisan, Instagram itu dominasinya gambar, YouTube dan TikTok itu dominasinya eh, apa? Video ya. Yang terserah teman-teman nanti akan memaksimalkan atau mengoptimalkan yang mana. Ya, ini pilihan gitu. Karena eh, kalau kayak saya yang nggak punya asisten untuk ngelola akun gitu ya, nggak punya karyawan yang ngelola akun personal saya angkat tangan kalau harus rajin semuanya gitu. Ya, saya angkat tangan kalau harus rajin semuanya. Nggak sanggup saya. Bahkan Instagram saya cuma followersnya 1.700-an gitu. Eh, Postingnya juga entah kapan-kapan gitu, suka-suka aja gitu. Nggak terkonsep, ya nggak terkonsep dan eh, nggak nggak dapat perhatian khusus lah gitu. Beda dengan di Facebook karena saya memang fokus banget di Facebook. Saya fokus banget di Facebook karena
ya itu Facebook bagi saya karena dia dominasi tulisan itu sangat memfasilitasi saya yang senang nulis gitu. Jadi tanpa saya perlu effort untuk editing gambar, bukan nggak bisa, saya bikin apa namanya, bikin carousel misalnya, tips tips apa gitu ya. Eh, Misalnya ada 10 gambar yang apa namanya, di swipe ke kiri, apa, digeser ke kiri, terus apa namanya, bagian kedua, bagian ketiga dan seterusnya digeser ke kiri gitu. Bukan nggak bisa, bisa aja, tapi nggak rajin saya gitu. Sebenarnya lebih lebih ke nggak rajinnya sih gitu. Bukan nggak sanggup gitu. Ya, ya judulnya nggak sanggup lah ya gitu. Apalagi bikin video, ya bikin video, eh, apa, ngevlog misalnya, bikin konten video apa gitu. Aduh, nggak deh, nggak banget deh. Nggak, karena saya bukan konten kreator gitu ya. Eh, nggak meniatkan diri menjadi konten kreator gitu. Saya nggak pengen menghasilkan uang dari pekerjaan saya pribadi gitu. Nggak, saya nggak pengen itu jadi eh, apa, ketergantungan saya gitu. Karena ya saya pelaku usaha, saya pengen usaha saya yang menghasilkan uang gitu, bukan saya eh, yang apa, yang kita tahu bahwa yang namanya usaha itu mestinya dia bisa bisa berjalan tanpa si ownernya tuh muncul gitu ya. Ketika sebuah usaha itu sangat mengandalkan personal, apa namanya, sangat mengandalkan eh, otoritas orang yang punya usaha itu bagi saya berbahaya, ya bagi saya bahaya. Eh, Kayak apa namanya, ya ada beberapa orang yang saya tahu yang ketika si ownernya punya masalah, ya usahanya bermasalah juga gitu. Usahanya harus ditutup, usahanya harus nggak berlanjut dan sebagainya. Nah, saya nggak pengen itu terjadi. Makanya sebenarnya kalau ngomongin personal branding dan kawan-kawannya itu, eh, saya ngajarin di covered selling. Kita, kalau teman-teman yang udah belajar covered selling kan belajar tuh ya, ada bahasan tentang personal value, ya, bahasan tentang eh, apa namanya, memunculkan personal value, lalu eh, ya ya gitulah, memunculkan diri kita gitu ya. Bahasan itu ada, bahasan itu ada, tapi itu karena kita melihat itu dari sudut pandang sebagai orang yang nggak punya modal gitu. Paham ya maksudnya? Karena kita nggak punya modal besar, ya karena kita nggak punya sumber daya banyak untuk eh, bayar orang atau bayar tim untuk running bisnis ini, ya, untuk jualan sesuatu atau bikin perusahaan yang proper gitu ya. Karena kita nggak punya sumber daya itu, modal terutama. Jadi mau nggak mau kita duluan yang muncul gitu. Ya, mau nggak mau kita duluan yang muncul. Kita bangun trust, kita bangun interaksi dan sebagainya. Itu semata-mata karena kita nggak punya modal gitu. Kalau kita punya modal 100 miliar untuk bikin sebuah perusahaan, kita nggak usah muncul, nggak usah muncul. Ya, nggak perlu muncul pun itu usaha bisa running. Ya. Eh, Misal teman-teman ngelihat di jalanan gitu ya, eh,
ada pembangunan jalan tol gitu, ada jalan tol, ada logo huruf PP gitu ya. PP itu nama perusahaan. Saya jamin teman-teman nggak tahu siapa yang punya perusahaan itu, siapa direkturnya, atau misalnya tulisannya Wika gitu ya. Saya jamin teman-teman nggak punya apa nggak tahu siapa yang punya perusahaan itu ya. Eh, atau kayak misalnya belakangan ada Yusuf Hamka misalnya yang muncul sebagai bos jalan tol. Yusuf Hamka itu eh ya saya nggak tahu ya motif beliau muncul di publik itu apa, saya nggak ngerti. Tapi dia bukan satu-satunya jelas kan gitu ya. Dan saya juga nggak apa namanya gimana ngomongnya ya. Jadi dia muncul bukan bukan dalam rangka menaikkan perusahaan dia juga gitu. Ya perusahaannya sudah running gitu. Perusahaannya sudah stabil, sudah settle dan sebagainya. Ya dia muncul karena pengen muncul aja mungkin gitu. Bukan dalam rangka personal branding supaya perusahaannya bagus dan sebagainya gitu. Ya betul, bukan dalam rangka mencari trust kayak kita gitu. Atau misalnya kayak ini Harmanto Tanoko tahu ya? Harmanto Tanoko yang punya Avia Paints, yang punya Air Cleo. Nah, itu dia juga sering bikin konten di YouTube kan gitu. Dia muncul eh, apa? Ya itu bukan bukan dalam rangka mencari trust juga gitu. Walaupun mungkin ada efeknya, ya. Mungkin ada efeknya ketika dia muncul eh, dan publik tahu dia yang punya perusahaan ini itu ya trust publik ke perusahaannya jadi naik. Mungkin ada hubungannya ke situ gitu. Ya, tapi kayak kayak dia kan dia bukan satu-satunya pemilik. Mungkin dia dia pemilik saham mayoritas mungkin, tapi bukan dia satu-satunya. Ya, itulah. Nah, tadi saya ngomongin apa sih jadi ke sini? Eh, ya itulah kita kita apa namanya bikin konten itu dalam rangka eh, menarik menarik perhatian orang saja ya supaya orang kenal kita, supaya orang bisa ngasih kepercayaan ke kita gitu kan. Gitu. Tapi itu Bu, bagi saya itu bukan goal goal utama gitu. Itu bukan goalnya. Saya nggak tahu kalau teman-teman memang pengen eksis seterusnya dan selamanya di sosial media. Tapi kalau saya nggak berminat untuk itu. Eh, itu bukan bukan my dream gitu. Ya. Dunia sosial media itu dunia yang tidak tidak apa ya eh, nggak bikin hidup damai gitu. Sosial media itu nggak bikin hidup damai. Ya. Terlalu bising. Bagi saya sosial media itu terlalu bising. Ya, kalau saya hari ini masih ada di sosial media ya karena memang masih butuh aja gitu. Dan goalnya saya nggak akan butuh lagi gitu. Dan ya saya on the way ke sana gitu ya, on the way ke sana karena bukan karena eh, kenapa saya bilang on the way karena misalnya teman-teman nanya misalnya gini, Bang Jenderal jualannya apa sih? Saya yakin banyak pertanyaan begitu kan. Saya yakin banyak pertanyaan dari dulu tuh. Bang Jenderal tuh jualannya apa sih? Saya nggak merasa perlu ngasih tahu. Ya. Saya bahkan emang nggak perlu ngasih tahu.
Yang jelas gini, yang jelas kalau teman-teman lihat iklan-iklan yang berseliweran di sosial media, ada iklan dari siapa gitu ya. Nah, ketika iklan itu muncul, produk apapun itu, nah ada kemungkinan, ada kemungkinan produk yang diiklanin itu menghasilkan uang untuk saya gitu. Itulah kira-kira. Saya nggak perlu muncul. Orang nggak perlu tahu bahwa produk itu akan menghasilkan uang untuk saya gitu. Orang nggak perlu tahu gitu. Orang nggak perlu tahu bahwa saya punya kesepakatan apa dengan brand itu. Saya punya saham berapa di brand itu. Saya punya kontribusi apa di brand itu gitu. Atau brand itu memang saya yang bikin. Nah, orang nggak perlu tahu gitu. Yang penting ya eh, dia earning gitu. Dia earning money. Dia menghasilkan uang gitu. Oke, itulah ya kira-kira salah satu hubungan tulisan bagus dengan earning money. Ya, eh, tulisan yang bagus tuh yang akan menarik perhatian orang, menarik perhatian eh, kerumunan orang untuk memfokuskan, memberikan fokusnya ke kita, memberikan atensinya ke kita, ngasih perhatian ke kita, supaya orang tahu siapa kita, supaya orang tahu kita jualan apa, supaya orang tahu kita orang yang bisa dipercaya dan sebagainya. Gitu. Dimulai dari tulisan yang bagus. Terserah nanti tulisan yang bagus ini akan menjadi apa. Apakah jadi sekedar tulisan di Facebook, apakah jadi gambar di Instagram, apakah jadi video di di YouTube dan di TikTok, terserah. Ya, yang jelas ya tujuannya untuk ngasih ya untuk jadi pusat perhatian orang gitu. Ya, supaya orang bisa melirik ke kita. Siapa ini orang? Gitu. Kan sosial media itu sifatnya kayak gitu ya. Kita nggak tahu orang ini sebelumnya, tiba-tiba kita jadi tahu dia karena salah satu tingkahnya misalnya gitu. Misalnya ada eh, si apa namanya Mulyadi, Mulyadi ya. Tahu Mulyadi nggak? Ada yang nggak tahu Mulyadi? Ada orang namanya Mulyadi tiba-tiba muncul di sosial media. Siapa yang nggak tahu? Nah, kalau nggak tahu, mungkin nggak tahu namanya aja, tapi orangnya saya yakin tahu gitu. Itu yang joget-joget pakai singlet itu loh. Yang joget-joget pakai singlet, masa nggak tahu? Saya yakin pernah lihat videonya. Wah, bisa nggak tahu ya? Ya itu namanya Mulyadi. Tapi pernah kan lihat videonya kan? Pakai celana jeans, pakai singlet, orangnya agak agak gondrong, gerakannya lincah banget. eh ada apa? Orangnya kumisan gitu. Kumisan, rambutnya gondrong mulet gitu. Pakai singlet, pakai celana jeans. Nah, iya itu namanya Mulyadi. Itu kan kita nggak tahu siapa dia gitu ya. Tiba-tiba muncul gara-gara satu tingkah dia juga joget gitu, menarik perhatian orang gitu.
Walaupun saya nggak nyuruh teman-teman joget-joget juga ya. Jangan tiba-tiba pada bikin tarian apa gitu ya. Bikin tarian Indian misalnya. Tapi itu bagian dari mencari perhatian orang gitu. Narik perhatian orang. It's okay. Ya silakan aja itu kembali ke apa? Value-nya dia gitu ya. Value-nya seseorang. Eh, saya sih nggak menyarankan kayak gitu. Ada value lain yang saya yakin lebih lebih bisa punya manfaat, lebih elegan dan sebagainya. Ya. Tapi kalau ada yang mau kayak gitu ya silakan. Saya nggak melarang ya. Barangkali nanti Bang Samsul mau nyoba gitu kan, pakai singlet juga. Terus bawahnya jangan pakai celana tapi pakai spray misalnya. Jadi spray dijadiin sarung gitu. Ya, siapa tahu mau nyoba. Mikirnya enak. Bang Samsul kan nggak pakai jilbab dong, masa pakai jilbab? Oh iya, kalau Mbak Fitri anak mau pakai jilbab ya boleh. eh Ya gitulah ya. Terus tadi saya mau bilang apa lagi ya? Dia menarik perhatian, terus eh nggak diakui anak lagi, nggak diakui sebagai orang tua atau nggak diakui sebagai anak juga. Orang tuanya ngelihat ini bukan anakku nggak mungkin seperti ini gitu. Anakku mungkin sudah kerasukan sesuatu gitu. Ntar saya bacain eh, jawaban teman-teman tadi. Hmm, Trust branding. eh, ya itulah ya, sama sih. Nah, jadi kalau udah terbangun apa sih, ya katakanlah brandingnya, trustnya sudah ada, kerumunan orang udah melihat kita gitu ya. Nah itu mau nulis apa mau mau jualan apapun itu akan lebih mudah gitu. Ya, mau jualan apapun insya Allah lebih mudah karena orang udah ngasih trust ke kita kan gitu. Gitu. Tapi sekali lagi saya nggak menyarankan itu jadi cita-cita utama kita. Itu jadi dream utamanya nggak saran saya nggak begitu. Yang namanya usaha dia harus harus punya sistem yang salah satunya adalah tidak tidak mengandalkan eh, pemiliknya gitu. Jadi dia nggak mengandalkan pemiliknya. Kalau pemiliknya eh, nggak ada, nggak berkontribusi sama sekali, ini perusahaan bisa hilang dan sebagainya. Itu berarti eh, nggak 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 seperti itu harapannya gitu. Ya, karena yang namanya perusahaan itu, yang namanya usaha itu mestinya dia bisa diwariskan. Jadi kalau teman-teman punya anak, ya kalau anaknya mau ya, eh, ya coba ditawarin misalnya. Ini perusahaan bapak nih, ini perusahaan ibu. Kamu mau nerusin nggak? Kalau nggak mau nerusin, ini dijual nih ke orang gitu. Kalau mau nerusin, ya udah kamu yang nerusin. Jadi nanti ketika kita udah meninggal ya anak kita yang nerusin perusahaannya. Kan banyak yang begitu ya. Kayak siapa Bakri gitu ya. Abu Rizal Bakri itu generasi kedua kan.
Nah, bapaknya duluan yang bikin perusahaannya, diwariskan ke anaknya. Nanti Abu Rizal Bakrinya udah nggak ada, anaknya yang meneruskan dan seterusnya gitu. Jadi perusahaan turun temurun. Nah, perusahaan yang benar tuh ya kayak gitu. Jangan sampai si pemilik yang nggak ada, ya udah hilang perusahaannya. Dan itu banyak yang kayak gitu kan, usaha-usaha eh, ya bukan hanya yang kecil sih, yang besar juga ada yang kayak gitu. Yang besar tuh ada juga yang kayak gitu. Eh, Pemiliknya udah nggak ada, ya nggak sehebat dulu lagi pas pemiliknya ada. Tapi ya lebih sering itu usaha-usaha kecil lah ya. Eh, ada di kampung kayak ada di kampung mertua saya, eh, tempat mertua saya sekarang tinggal, ada tongseng, tongseng kambing. Dulu saya sering banget beli tongseng itu, tongseng kambing di Kota Bumi, Lampung Utara. Awal-awal nikah tuh saya sering beli tongseng itu karena enak banget. Itu asli enak banget. Nah, satu hari si bapak yang punya usaha itu, bapaknya gitu ya, meninggal. Bapaknya meninggal. Usahanya tetap ada, usahanya diwariskan sih, anaknya yang meneruskan. Tapi ternyata itu nggak sama kayak produknya, nggak sama kayak yang dibikin sama bapaknya gitu. Tongsengnya nggak enak lagi. Nah, ada juga yang begitu kan. Usahanya sih masih diterusin, tapi produknya nggak bisa dijadikan andalan gitu. Nggak apa ya, udah nggak kayak dulu lagi gitu. Ya paling usaha itu akan berjalan kalau misalnya dia dapat market baru aja gitu. Market baru yang nggak pernah nyicipin masakan bapaknya, yaitu aman gitu. Tapi market lama, market lama yang pelanggan bapaknya hampir hampir bisa dibilang eh, nggak akan beli lagi lah gitu. Jadi dia kehilangan market lamanya, pelanggan bapaknya. Ya, karena ya jelas banget bedanya gitu. Ini yang ini produk bapaknya, ini produk anaknya, jauh banget bedanya gitu. Nah, ada lagi tongseng di dekat rumah saya ini, bapaknya enak masakannya. Bapaknya enak masakannya, ibunya nggak enak gitu. Istri si bapak ini, ibunya nggak enak. Tapi eh, anaknya enak tapi nggak seenak bapaknya. Nah, itu ada juga yang kayak gitu. Nah, ini masih oke lah gitu. Ya, ini karena saya eh, pecinta olahan kambing ya. Jadi omongannya kayak gitu-gitu. Akhirnya ketiganya buka warung masing-masing. Enggak dong. Ya gitu. Eh, jadi yang namanya perusahaan itu dia karena mestinya dia bisa diwariskan. Dia perlu punya SOP, dia perlu punya sistem gitu. Jadi ketika didelegasikan ke orang lain, dia bisa berjalan sesuai sesuai SOP-nya gitu. Walaupun ada strategi tertentu ya. Misal kayak KFC. KFC pendirinya udah nggak ada. Ya, ownernya dulu yang dulu udah nggak ada. Tapi perusahaan masih tetap berjalan karena ada sistemnya. Eh, tapi ada rahasia-rahasia yang mereka jaga supaya eh, si meskipun gimana ngomongnya, meskipun si resepnya nggak di nggak diketahui sama misalnya chefnya aja gitu ya,
Eh, tapi dia bisa bisa jadi sistem, bisa jadi standar gitu. Ya. Kan kayak gitu kan, rasa KFC di mana-mana sama ya, bisa kayak gitu gitu. Itu sulit banget bisnis makanan di mana-mana rasanya sama itu sulit itu. Kalau bisa sama, bisa standar itu berarti keren gitu. Oke, balik ke bahasan kita. Nah, jadi ini perlu clear dulu ya. Ini perlu clear bahwa ketika kita belajar nulis itu bukan karena kita pengen jadi penulis gitu ya, bukan karena kita pengen jadi cerpenis, novelis dan sebagainya. Eh, Bukan itu goalnya. Walaupun kalau ada yang mau jadi itu ya silakan gitu. Kalau ada yang mau jadi penulis, jadi cerpenis, jadi novelis ya silakan, saya dukung gitu. Saya karena itu memang dunia saya gitu ya. Saya senang kalau ada orang yang jadi penulis tuh senang saya. Saya bahkan punya kelas offline privat namanya bootcamp. Eh, udah bertahun-tahun nggak saya buka. Namanya bootcamp. Ini kelas privat yang dibatasi hanya 5 orang offline. eh, Offline belajar dari A sampai Z itu 2 hari. A sampai Z bagaimana membuat buku gitu ya. Jadi dari nulis sampai jadi buku. Dia nerbitin sendiri, dia eh, menghasilkan uang sendiri gitu. Nggak ngasih ke penerbit ya, dia nerbitin sendiri. Dia bikin penerbitnya. Saya ajarin bikin penerbitnya, saya ajarin nyetaknya di mana dan sebagainya. Saya ajarin hitung-hitungannya. Eh, Pokoknya kalau dia ikutin langkahnya, ya selama dia ikutin langkahnya, kalau biaya investasinya nggak kembali minimal 100% itu saya balikin gitu biaya belajarnya dia. Kalau dia ngikutin step-stepnya, ya step-stepnya minimal dia dapat mestinya dia dapat minimal itu 200-300% lah, ya 200-300% karena ketika dia bikin bukunya dijual, ya dia bikin penerbit sendiri. Ketika dia bikin penerbit itu ya udah itu keuntungan penjualan dia ya dia sendiri untuk dia sendiri. Beda dengan ketika penulis ngasih naskahnya ke penerbit kan. Penulis yang ngasih naskah ke penerbit itu paling banter umumnya itu hanya 10% royaltinya. Royalti kan penulis ngasih ke mana penerbit itu ya nanti kan dikasih royalti sama penerbitnya si penulis ini. Kalau memang akadnya memang kesepakatannya itu royalti. Ada juga yang beli putus. Ya, ada juga yang beli putus. Si penerbit itu beli naskahnya secara putus gitu. Sekali aja dia bayarnya. Ya, saya dua-duanya pernah. Ya, naskah saya pernah dibeli putus dan dikasih royalti. Nah, dibeli putus dulu naskah saya dibeli berapa ya? 1,5 juta kalau nggak salah. Murah banget ya. 1,5 juta. Nah, yang royalti itu paling banter saya pernah dapat 8% royaltinya, nggak nyampe 10% bahkan. Makanya ketika saya bikin penerbit eh, itu kita ngasihnya 20%. Ngasih 20% ke penerbit ke penulis. Ya. Eh, nah, ketika posisinya si penulis itu jadi penerbit, dia nerbitin sendiri bukunya, dia jual sendiri, ya udah.
profitnya berarti 100% buat dia gitu. Makanya saya berani bilang tadi kalau nggak balik berkali-kali lipat ratusan persen dapatnya, ya udah saya balikin aja lah biaya belajarnya dia. Tapi dengan catatan selama dia ngikutin step-stepnya gitu. Karena saya menguasai dunia buku itu sejak 2006, 2006 lah, sekitar 2006 atau 2005 bahkan. 2005 sih kayaknya. Ya, sekarang itu lah 2006 atau 2005, 2006, 2007 gitu. Mulai mulai terjunnya ya. Jadi tahu persis bahkan enggak alasan saya nggak pernah ngasih lagi ke penerbit, nggak pernah ngasih naskah lagi ke penerbit bukan hanya karena royaltinya kecil, nggak. Ya itu terutama ya, itu pasti. Bukan hanya itu, tapi ketika saya ngasih ke penerbit, ngasih naskah ke penerbit, itu nggak enak ketika ditolak satu, ya. Eh, nggak enak banget ditolak itu. Pernah ngasih ke penerbit yang saya tahu yang punya ini penulis penulis terkenal gitu. Bukan yang punya, pemretnya, pemret ya namanya. Ya. Eh, itu ditolak, ditolak dan aduh nyesek banget gitu. Eh, kayak nggak ada harganya tulisan saya gitu. Satu itu. Kemudian kedua, eh, saya nggak suka naskah saya di diatur-atur. Ini diginiin aja, itu digituin aja, ini dibuang aja gitu. Nah, saya nggak suka. Saya pengen ya tulisan saya, kalaupun mau diedit ya diedit tuh tipe-tipenya aja, jangan jangan eh, kalimatnya seperti ini diganti jadi begini kalimatnya, esensinya sama. Nah, itu saya nggak mau. Saya mau ya kalimat saya begitu susunannya, jangan diotak-atik gitu. Kalau mau edit, edit typo aja. Ini kurang huruf E, ini kurang huruf I, ya itu silakan gitu. Tapi jangan diedit, jangan diedit kalimatnya karena susunan kata jadi sebuah kalimat itu udah cara bicaranya penulis gitu. Kalau itu diubah, berubah gayanya jadinya gitu. Makanya kalau teman-teman baca buku saya, ya ini kata teman-teman ya, kata teman-teman yang udah baca ya, eh, TSOW terutama. Ketika baca TSOW itu teman-teman itu pada bilang itu seolah-olah lagi diomongin sama saya gitu, lagi ada saya di sebelahnya lagi ngomong gitu, kira-kira kayak gitu. Seolah-olah tuh kayak gitu. Nah, itu nggak akan terjadi ketika orang lain yang ngubah-ngubah eh, kalimat saya diganti-ganti susunannya gitu. Nah, itu nggak akan terjadi tuh. Jadi mereka bisa merasa saya ngomong di sebelahnya kayak saya ngomong di sebelahnya itu karena ya itu memang susunan kalimat saya itu saya yang bikin gitu. Ya, nggak ada yang ubah gitu. Walaupun eh, saya punya kelemahan ya, maksudnya mungkin saya lebih mahir di nulis daripada ngomong kayak gini. Ini kalau teman-teman dengerin saya ngomong gini kan saya tuh ngomong belibet ya. Ada yang ngomong bla 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 gitu. Ya, ngomong apa keluarnya apa gitu. Belepotan lah gitu. Eh, makanya ketika saya tampil di panggung, tampil di panggung saya tuh udah nggak mau lagi sih tepatnya. Udah nggak mau lagi tampil di hadapan orang-orang yang nggak kenal saya. Jadi saya pengen kalaupun saya tampil di panggung,
Saya tampil itu di depan orang yang kenal saya. Saya nggak mau dibayar sama orang yang nggak kenal saya. Kalau orang nggak kenal saya, eh ini orang siapa sih gitu. Tiba-tiba ngomongnya belepotan gitu. Itulah ya. Hmm, oke. Ya ini udah clear ya. Jadi supaya teman-teman ketika ketika nulis dan berusaha nulis bagus itu goalnya jelas gitu. Oh iya, ini dalam rangka saya menarik perhatian orang, dalam rangka saya eh, bikin acara menarik di konten saya gitu. Jadi tulisan bagus itu di postingan kita, di akun kita itu sama dengan acara menarik bagi stasiun TV gitu. Jadi stasiun TV itu ketika bikin program harus bagus, menarik, kreatif dan sebagainya. Itu dalam rangka menarik crowd, dalam rangka menarik kerumunan, banyak penontonnya, tinggi ratingnya. Nanti ketika tinggi ratingnya, baru dia bisa jualan ke sponsor, ke iklan. Baru iklan pada masuk, baru mereka dapat uang gitu. Kalau acara TV-nya nggak bagus, nggak menarik, nggak ada yang nonton, ratingnya rendah, iklan mana yang mau masuk? Nggak ada gitu. Jadi akun kita itu kita perlu perlu paham bahwa akun itu dibagus-bagusin gitu loh. Bahkan kalau ada postingan yang sedikit interaksinya tuh buang aja kalau perlu gitu. Ya, saking kita pengen bagusnya gitu ya. Kita pengen apa namanya ngasih ngasih tahu ke orang nih akun saya bagus loh gitu. Jadi kalau ada konten yang sedikit interaksinya gitu. Ya konten yang sedikit interaksinya kan itu pertanda bahwa orang nggak suka. Nggak apa-apa dibuang juga nggak apa-apa. Kalau mau dibuang ya nggak apa-apa. Ya kalau mau dipertahankan juga nggak apa-apa. Tapi kalau mau dibuang juga nggak apa-apa gitu. Itu sama kayak acara TV. Acara TV itu kalau ratingnya udah rendah, berarti penonton nggak banyak. Nggak mungkin mereka lanjutin. Nggak mungkin mereka teruskan itu acara. Pasti di stop, pasti di cut, dibuang bahkan tuh rekamannya. Nah itu tuh dalam rangka mempertahankan reputasi stasiun TV-nya gitu. Nah, akun kita juga kayak gitu. Kita tuh sedang sedang membuat reputasi di akun kita. Kita pengen memunculkan frame gitu ya. Kita pengen bikin persepsi, kita pengen bikin image gitu ya bahwa akun kita tuh akun yang value-nya jelas ya. Kita ngomong apa gitu. Kayak ya beberapa teman ketika mereka nanya ke saya pengen nulis apa ya enaknya ya. Saya nulis apa ya? Saya memunculkan apa ya? Value apa yang saya munculkan ya? Nah, itu ada ada yang sengaja saya arahin, udah Bang di sini aja Bang gitu. Udah Mas di sini aja. Ente kayaknya bagusnya ngomongin ini aja gitu. Supaya clear gitu. Ada yang fokus ngomongin keuangan aja, ada yang fokus ngomongin tentang berkebun aja misalnya. Ada yang ngomongin apa gitu. Ada yang saya lihat dia jago fisika, udah ngomongin fisika aja, tapi dikemas misalnya fisika untuk eh, anak gitu. Gimana caranya ibu-ibu ngajarin fisika ke anaknya? Ya. Tapi anaknya masih SD. Nah, gimana caranya ngajarin fisika ke anak SD yang kan belum ada pelajaran fisika ya di SD ya. Nah, tapi dari SD udah diajarin supaya dia nanti ketika SMP, ketika SMA itu nggak alergi sama fisika gitu. Karena fisika itu mestinya adalah pelajaran yang sangat menyenangkan. Dan ternyata di Indonesia fisika itu jadi
salah satu pelajaran yang paling horor gitu, ya kan? Makanya ada istilah mafia, matematika, fisika, kimia. Itu tiga pelajaran horor yang ya kata orang itu horor gitu. Itu aneh karena fisika mestinya itu pelajaran yang sangat menyenangkan. Kalau fisika jadi pelajaran yang horor, saya bisa pastikan itu yang salah gurunya. Bahkan matematika, buktinya ada orang yang suka banget sama matematika karena ternyata dia dari SD sampai SMA ketemu sama guru matematika yang sangat menyenangkan. Nah, saya termasuk orang yang nggak beruntung. Ya, saya termasuk orang yang nggak beruntung karena ketemu sama matematika, sama guru matematika yang nggak menyenangkan. Ya penyebab utamanya itu bagi saya guru gitu. Si guru ini yang akan membuat image pelajaran itu jadi menyenangkan atau enggak gitu. Ya, saya termasuk yang nggak beruntung. Teman saya termasuk yang beruntung karena ya akhirnya at the end dia suka sama matematika gara-gara waktu kecil SD, SMP, SMA dia dapat guru yang menyenangkan, guru matematika yang menyenangkan. Nah, fisika tadi kayak gitu. Saya ada teman saya yang jago fisika, ya. Dia pintar fisika, apa pintar fisika. Dia jurusan fisika, dia suka fisika. Saya bilang, ini si mbak-mbak ya, perempuan. Coba mbak, kan fisika itu image-nya nggak menyenangkan. Coba pikirkan cara yang paling kreatif untuk ngajarin anak SD fisika supaya dia suka dengan fisika. Jadi nanti pas SMP, SMA dia udah terbiasa dengan fisika gitu. Tuh. Dan gini, ini kata teman saya yang anak ITB, ya, kata teman saya yang alumni ITB. Indonesia itu salah kaprah dalam fisika dan matematika. Kenapa? Fisika itu mestinya terpisah dengan matematika. Fisika itu mestinya terpisah dengan matematika. Karena buktinya, kata dia, Einstein itu bodoh dalam matematika. Einstein itu nggak bisa matematika. Einstein itu dia jago fisika karena dia suka mengamati. Kata dia begitu, kata teman saya ya. Jadi kalau dia punya masalah dengan hitung-hitungan, nah dia tuh ngasih ke temannya yang jago matematika. Ya, saya termasuk yang ya gitulah ya. Matematika, fisika, kimia saya punya masalah dengan tiga tiga makhluk itu, gitu ya. Jadi eh, ya kita kita pengen bikin akun kita itu menarik gitu. Kita kemas bagus-bagus tuh konten gitu. Ya, punya akun Facebook tuh dibagus-bagusin tulisannya, eh, apa? Ya tadi saya bilang kalau kira-kira eh, nggak nyaman ketika interaksinya sedikit gitu ya, udah buang aja nggak apa-apa, buang aja, delete aja. Itu berarti orang nggak suka sama akun sama postingan itu, buang aja jangan dipaksain. Itu merusak merusak image image akun kita gitu. Walaupun kalau mau dipertahankan juga boleh ya, silakan aja. Itu pilihan gitu. Jadi kan jomplang tuh nanti. Ada yang likes-nya berapa ratus gitu ya. Terus postingan yang selanjutnya likes-nya cuma 10 10 orang yang likes. Ya yang ngasih reaction 10 orang. Kan jomplang tuh. Ya mau dipertahankan ya nggak apa-apa, silakan. Tapi kalau mau dihapus juga silakan gitu. Ya itu dalam dalam rangka kita kita ngasih image ke orang bahwa kita tuh pengen pengen memberikan yang terbaik tuh di akun kita. Jadi orang yang tadinya nggak kenal kita, begitu dia lihat
ngelihat mungkin tulisan kita di share sama orang, sama temannya dia, dia dia lihat siapa nih orang nih. Nah, dia kan datang tuh ke akun kita. Dan ketika dia ngelihat akun kita, wah bagus-bagus tulisannya, ya, saya follow, saya add gitu. Nah, eh, ya trust dia muncul karena itu. Tapi kalau misalnya kita biarin tulisan-tulisan kita yang likes-nya sedikit, yang reaction-nya sedikit, meskipun ada, ya kalau mau berpendapat ya itu alamiah aja lah, nggak usah di setting-setting gitu ya, itu silakan silakan aja. Tapi nggak salah juga ketika dia pengen menampilkan yang bagus-bagus di akunnya dia. Jadi tulisan-tulisan yang nggak menarik ya udah dibuang gitu. Tulisan yang nggak bagus ya dibuang aja. Oh, kimia agak mending. Bagi saya sih sama aja. Saya kayaknya punya masalah dengan mereka. Fisika, kimia, matematika itu bagi saya sama. Ya, merusak tatanan reputasi yang susah banget dibangun. Ya, kalau saya sih nggak sayang dibuang, buang-buang aja. Ya itu banyak, itu masalahnya. Ntar banyak banget postingan yang dihapus. Ntar jadi kosong gitu. Malah bagusnya FB itu buat menulis, buat tambah value atau iklan jualan. eh Kalau pakai perspektifnya covered selling, ya kalau pakai perspektifnya covered selling itu nggak terpisah, ya. Jadi ini satu postingan ya, satu postingan. eh Tulisan-tulisan yang sifatnya nambah value itu mestinya juga bagian dari iklan. Nanti iklannya di sini misalnya, atau iklannya di sini. Dikit aja, tipis-tipis aja. Makanya saya bilang kalau di kelas cover selling, please jangan jangan norak. Ngasih product knowledge itu jangan norak, ya. Jangan norak ngasih product knowledge. Misalnya ada ini produk ada 10 benefitnya, ada 10 manfaatnya, ada 10 keunggulannya. Jangan 10-10-nya itu dijembreng di satu postingan. Itu norak, itu nggak menarik jadinya. Itu nggak bisa masuk ke sini, nggak bisa nyelip dia. Padahal mestinya dia bisa nyelip. Kalau benefitnya cuma satu aja yang ditampilkan di satu postingan, dia bisa nyelip di sini. Kita cerita, kita nih, ini kita lagi cerita tentang misal berkebun gitu ya. Kita punya value berkebun. Kita punya value berkebun, ya kita punya keahlian berkebun, tapi kita jualannya gamis. Oke. Nah, kalau nggak pernah belajar comfort selling atau kalau belajar comfort sellingnya malas-malasan, ini pasti sulit menggabungkan dua dua hal ini gitu. Ngomongin berkebun dan ngomongin gamis gitu. Padahal bisa sebenarnya. Ngomongin aja ini berkebun, cerita gitu. Saya kemarin pergi ke kota A. Nah, di sana saya baru baru kali itu ngelihat ada toko bunga yang lengkap banget gitu, kayak supermarket, kayak mall. Itu eh, itu tempat jualan bunga paling lengkap kayaknya se-Indonesia. Bagi saya baru pertama itu misalnya gitu ya, cerita gitu. Terus karena bagus, eh, saya beli beberapa bunga di mall itu, bla 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 bla. Nah, dan yang yang lucunya, ketika saya lagi ngelihat
ngelihat tanaman ketiga yang mau saya beli, itu tukang jualan bunganya dari tadi ngeliatin gamis yang saya pakai, dan eh, ternyata saya penasaran ada apa dengan gamis saya, jangan-jangan ada yang aneh, jangan-jangan saya pakai gamis kebalik misalnya gitu. Nah, itu diceritain tuh ya. Terus eh, saya nggak kuat penasaran, saya nanya aja langsung ke yang jualan. Mbak, kenapa kenapa ngeliatin gamis saya Mbak, ada yang aneh ya Mbak? Nah ternyata si yang jual ternyata si yang jual itu bilang, eh, saya penasaran Mbak beli gamisnya di mana. Ini kok keren banget kata dia gitu, kok keren banget. Ya saya bilang aja ini dagangan saya Mbak, gitu gitu gitulah ya. Udah tuh nyelip kan, itu padahal tadinya ngomongin bunga, ngomongin berkebun, selipin tuh dagangan gamisnya, selesai gitu. Itu dua hal yang harusnya berbeda tapi bisa digabungin gitu. Ya itu ya real lah, nggak mungkin dibuat-buat, nggak boleh bohong, itu real. Kalau nggak punya pengalaman begitu ya jangan cerita begitu ya. Ya cerita apalah sesuatu yang lain yang dialami. Nah misalnya cerita warna gamisnya bisa dikaitkan dengan bunga, betul gitu. Jadi mestinya dia nggak terpisah gitu, mestinya bisa digabungkan. Kalau hapus-hapus gitu pengaruh dengan interaksi nggak? Jadi dianggap main-main. Pernah kejadian begini, sering hapus karena nggak serak. Akhirnya dihapus tapi interaksi menurun jauh. Saya sih nggak. Saya sering hapus-hapus postingan kok. Eh, Malah makin banyak interaksinya kalau saya. Bagaimana dengan yang postingan orang yang kita bagikan? Apa baik untuk dipertahankan? Nggak apa-apa kalau menurut teman-teman apa yang di-share itu bagus, ya silakan. Tapi ya lebih bagus lagi kalau postingan kita yang di-share orang. Ya, bukan kita yang nge-share postingan orang. Gimana mau cerita kalau nggak ngalamin masa bohong? Bisa cerita tapi kita nggak ngalamin. Itu dikemas jadi bentuk cerpen. Karena cerpen itu nggak perlu dialami. Kasih tokohnya, ya, Kasrun dan Benga. Kasrun dan Benga itu cerita fiktif. Saya kalau cerita Kasrun dan Benga itu cerita fiktif. Nggak ada tokoh Kasrun dan Benga, itu nggak ada. Jadi ketika saya cerita Kasrun begini, Kasrun begitu, Benga begini, Benga begitu, itu fiktif. Nah, saya tuh bisa bikin iklan dari si Kasrun dan Benga ini, gitu. Bikin cerpen yang notabene orang tahu bahwa itu fiktif gitu. Itu bukan kita yang mengalami dan itu bukan bohong namanya. Ini imajinasi. Ya, terlepas kalau misalnya ada yang punya pemahaman atau keyakinan bahwa cerita fiktif itu bohong, ya itu terserah ya. Itu keyakinan keyakinan dia dalam fikih misalnya kayak gitu ya itu silakan. Tapi saya enggak ya. Kalau menganggap eh, novel atau cerpen misalnya itu pembohongan, ada yang punya pemahaman seperti itu ya silakan. Tapi tolong jangan menyalahkan orang yang punya keyakinan bahwa itu bukan bohong.
Jadi kalau menceritakan pengalaman dan dari teman bisa, ya Bang. Betul, bisa. Ya, makanya saya cerita kemarin, jauh lebih penting kita jadi pendengar dalam rangka itu, dalam rangka itu, supaya kita lebih banyak dapat informasi. Jadi kalau kita kebanyakan ngomong itu, seringkali kita nggak dapat banyak informasi gitu. Jadi mending jadi pendengar, gitu. Teman-teman, kalau kenal saya sesungguhnya, saya tuh orangnya pendiam. Pasti nggak percaya. Saya tuh orang introvert. Saya tuh orang yang nggak suka ngomong sebenarnya. Tanya aja ke istri saya. Saya kelihatan banyak ngomong kayak gini ya, karena saya ngisi kelas. Nggak mungkin saya ngisi kelas diem-diem aja kan. Saya ekspresif ketika ngisi kelas. Karena itu memang bagian dari cara menyampaikan sesuatu di kelas gitu. Itu. Jadi sepenting itu mendengarkan. Ya, berarti nggak papaya. Nggak papaya berarti pisang atau mangga. Kalau ceritanya dibikin cerpen. Ya bagi saya nggak apa-apa. Ya. Jadi kita kemas sebuah cerita, ya kita kemas sebuah cerita, lalu masukin iklan kita di sana, ya, iklan produknya, dan kita bisa bikin di iklan itu, kita bisa bikin di cerita itu ngasih tahu bahwa kita tuh jualan itu. Jadi di iklan itu, bukan di iklan itu, di cerita itu, di cerpen itu, si tokohnya bilang bahwa kalau mau beli beli eh, gamis misalnya. Kalau mau beli gamis bisa ke Mbak ini yang nomornya ini. Itu ditaruh di cerpen itu bisa gitu. Bisa sefleksibel itu ya. Makanya kita kemarin cerita tentang novel, tentang cerpen gitu. eh, karena itu bisa dimanfaatkan untuk jualan gitu. Orang itu senang dengan cerita. People love story. Ya, people love story. Orang tuh suka banget sama cerita. Orang tuh senang diceritain. Jadi makanya ada bahasan ada bahasan storytelling ya, ada bahasan storytelling nanti eh, masuk ke inilah, eh, tadi yang cerita tentang skrip TikTok tadi ya. eh Taruh saya jadi mikir ini kayaknya nggak keburu, tapi nggak apa, kita coba aja lah. Ini udah setengah 10. Nanti saya coba jelaskan sedikit ya, tentang yang tadi skrip TikTok. eh Bentar, saya jawab pertanyaan sekalian. Jika ada foto produk namun sudah lengkap dengan banyaknya manfaat, itu bagaimana sebaiknya cara kita memberikan caption di gambar tersebut? Cari gambar yang nggak banyak tulisan. Ya, boleh pakai real pic. Cari gambar yang nggak banyak tulisan atau yang tanpa tulisan lebih bagus. Nah, bisa tuh kayak gitu tuh, kayak kayak Mbak Fitriana bilang tuh. Sebelum berangkat, Nuri mendapatkan jilbab yang dibelinya 2 hari lalu di Mbak Yuyun. Betul, kayak gitu.
Udah tinggal di Mbak Yuyun yang nomor WA-nya, kasih linknya sekalian, link WA-nya di situ. Terus nanti di bawahnya kasih kasih notabene gitu ya, kasih notabene atau kasih kasih catatan gitu, kasih footnote. Tulisan di atas adalah fiksi belaka. Jika ada kesamaan nama, maka itu memang disengaja, kayak gitu. Itu digabung gitu masuk iklan sama branding. Apa pentingnya mempertanyakan bedanya antara iklan dan branding? Mbak Sekiti, Mbak Seki, ini masih bacanya Mbak Sekieti. Apa pentingnya membedakan antara iklan dan branding? Peduli amat lah itu iklan apa branding. Saya bahkan nggak pernah memusingkan saya tuh nulis iklan atau branding gitu. Iklan saya ya branding saya itu iklan saya gitu. Saya nulis apa, itu pasti ada unsur iklannya, ya. Dan itu otomatis jadi branding saya, gitu. Jadi nggak usah dipisah-pisah, nggak usah nggak usah di apa namanya, nggak usah dipenggal-penggal gitu ya. Oh ini hari ini kita ngomongin branding aja, kita bikin postingan branding aja. Besok kita bikin postingan iklan. Kayaknya belum pernah belajar cover selling ya, Mbak Sekiati. Meskipun yang udah pernah belajar cover selling juga kadang mungkin nggak ngerti, ada aja yang nggak ngerti. Masih aja nanyanya kayak gitu. Kapan kapan saya bikin postingan branding, Bang? Kapan saya bikin postingan iklan? Baiknya kapan? Berapa kali? Ada aja tuh alumni cover selling yang masih nanya kayak gitu. Berarti saya gagal kayaknya kalau saya nggak bisa menjelaskan itu. Karena mestinya itu nggak terpisah. Kalau udah belajar cover selling itu mestinya nggak terpisah. Ya postingan kita tentang apapun itu dalam rangka branding, itu dalam rangka menarik perhatian orang, itu dalam rangka tadi eh, apa attract crowd tadi gitu ya. Tapi itu juga otomatis jadi iklan kita gitu. Kalau saya iklan ya iklan saja. Biasanya kalau iklannya iklan aja, saya jamin, saya jamin interaksinya sedikit. Bener nggak? Karena karena pengamatan saya begitu. Mereka pada pada nanya, Bang, saya kalau cerita tentang yang lain-lain, tentang anak, tentang ini itu rame interaksinya. Tapi ketika posting tentang iklan, itu cuma 2 orang atau 3 orang. Ya udah tahu kayak gitu, kenapa dipisah? Oh, udah jelas-jelas kayak gitu hasilnya, kenapa dipisah? Iya kan? Kan udah jelas tuh. Kan udah jelas. Yang satu kalau ngomongin ngomongin anak, ngomongin sekolah anak, ngomongin yang lain-lain itu banyak interaksinya. Kalau ngomongin iklan doang, kalau dia posting iklan doang sedikit interaksinya. Nah, udah kayak gitu dipertahankan tuh. Kenapa dipertahankan? Saya gregetan tuh kadang-kadang sama yang banyak yang begitu gitu. Kenapa nggak digabung? Kalau digabung kan orang jadi bingung tuh. Ini saya ngasih 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 ini nggak ya, ngasih reaksi nggak ya, ngasih reaction nggak ya? Ini ada iklan, tapi bagus postingannya. Ini bagus nih postingannya, tapi kok ada iklannya? Tapi nggak apa-apa sih gitu. Iklannya toh dikit doang gitu. Tapi bagus nih gitu loh. Jadi nggak apa-apa lah saya share aja gitu. Nah itulah yang membuat postingan iklan itu bisa di share orang.
gitu loh. Makanya konsep di cover selling ya, cuma saya bilang cuma cover selling yang bisa membuat iklan kita diiklankan sama orang. Ya, cuma cuma cover selling yang bisa membuat iklan kita diiklankan sama orang karena kita membuat iklan kita tuh nggak kayak iklan. Karena ketika ada iklannya pun orang tuh memaklumi. Ini tulisannya lebih bagus daripada iklannya. Maksudnya nggak apa-apa nih ada iklan sedikit nih. Tapi tulisan dalam keseluruhan the whole story of tulisan tulisan itu bagus gitu. Jadi orang tuh sayang nggak nge-share itu. Soal ada iklan sedikit di situ nggak masalah, nggak ada permasalahan sama orang gitu loh. Paham ya? Nah itu makanya saya naruh bahasan eh, apa namanya eh, storytelling dalam cover selling gitu ya. Storytelling dalam cover selling itu ada satu bab khusus di buku MCS. Apa apa namanya satu bab khusus gitu ya bahas storytelling dengan cover selling. Karena itu tadi konsepnya kita tuh sebenarnya bisa menaruh iklan kita, bisa naruh iklan kita di sebuah tulisan yang tentang apapun gitu, tentang value kita. Ya, kalau value kita berkebun, memasak, parenting, jago fisika, jago matematika atau apapun, ya udah tinggal ditaruh di situ iklannya gitu. Kalau nggak ngerti juga berarti memang belum paham gitu. Banyak yang kepo juga dengan sama harga. Kenapa emangnya? Ada apa? Masalahnya apa? Kalau nggak kalau nggak ada harganya nggak ada yang beli gitu. Atau gimana? Karena harga itu nanti ditanya ketika dia dia penasaran gitu. Kalau dia udah kepo dia akan nanya, "Ini Mbak harganya berapa?" gitu. Ya tinggal dijawab aja. Tinggal dijawab di komen atau eh, di mana dia nanya di mana di WA ya tinggal nanya aja. Nah, bagus berarti kalau bikin kepo eh, apa karena nyelipin iklan itu di sebuah tulisan ya bagus kan berarti. Gitu ya. Nah, saya mau nunjukin ini. Bentar. Tahu ini apa ya? Kayaknya nggak jadi sekarang deh ngejelasin skrip TikToknya kelamaan. Ada yang tahu ini apa? Ya, Insight FB atau dashboard FB. Ada yang nggak tahu dari mana dapatnya? Coba Cung, siapa yang nggak tahu cara ngelihat ini? Kalian belum tahu. Yang lain? Enggak, ini saya nggak ngomongin bahwa FB bisa menghasilkan uang dari itu enggak. Belum nggak ngomongin itu kita. Tri, Mbak Dian belum. Oke. Ya, ini dashboard di Facebook profesional, tapi bukan dalam rangka kita membuat apa atau menghasilkan uang dari postingan kita enggak. Eh, Walaupun kalau mau begitu ya boleh ya silakan, tapi saya nggak mengarah ke sana.
Saya cuman pengen ngajarin ininya aja, apa, supaya kita bisa mengevaluasi mengevaluasi progres atau ya apa ya, eh, mengevaluasi capaian lah gitu, ya capaian-capaian postingan kita. Postingan yang ini berapa reach-nya, kenapa kira-kira seperti ini, kenapa kira-kira segitu, gimana cara naikinnya dan sebagainya. Nah itu supaya jadi bahan evaluasi. Jadi teman-teman perlu rajin ngecek ini gitu ya. Nanti diperiksa gitu. Ya. Setiap postingan reach-nya segini. Ya. Postingan ini reach-nya segini, postingan yang itu reach-nya segitu. Kenapa kira-kira yang ini lebih banyak, yang ini sedikit gitu. Ya. Kenapa yang ini eh, banyak karena apa apa? Padahal begini. Kenapa yang itu sedikit padahal begitu. Nah, gitulah. Pokoknya semuanya dievaluasi gitu. Ya. eh Kita perlu tahu juga bahwa bahwa yang namanya reach itu bukan hanya orang yang komen dan yang ngasih reaksi, ya. Eh, yang yang ngasih reaksi dan komen itu ada sendiri, ya. Yang reach-nya ada juga sendiri gitu, ya. Jadi reach itu jangkauan si si postingan ini. Kalau dia di-share orang, ya, ada yang nge-share, nah itu otomatis lebih banyak lagi jangkauannya gitu, ya. Makanya beda jauh kan. Eh, Misalnya kayak yang ini, yang sebelah kanan ini, yang paling kanan. Ada post reactions, comments, and shares, ada 602. Tapi reach-nya itu 8.400 gitu. Banyak banget. Beda banget gitu. Banyak banget beda apa bedanya. Yang satu cuma 600, satu itu 8 ribuan. Kenapa? Karena eh, yang melihat itu belum tentu dia dia komen atau eh, nge-like gitu. Coba sebentar saya cek dulu ya. Nah, kalau postingan saya yang keranjang belanjaan itu ya, itu yang reach-nya cuma 8 ribuan ya. Reach-nya cuma 8 ribuan. Dibanding kalau misalnya dengan, oh, yang, bentar, saya coba cek. Dengan yang ini, yang ada shares-nya. Bentar. Nah, ini ya. Postingan saya misalnya yang tentang Tarbak, tentang Tarbak. Itu ada 11 orang yang shares. Ya, itu ada 11 orang yang shares. Itu dia jadi jauh lebih banyak jangkauannya. Di sini jangkauannya 13 ribuan, 13.300, dibanding dengan yang eh, saya share ini deh. Ya, eh, ini yang ngomongin Tarbak 11 share. Yang
apa eh, belanjaan ini, yang belanjaan nggak ada share-nya, ya nggak ada share-nya, makanya reach-nya itu cuma 8.500, yang Tarbak reach-nya itu 13.000, karena kemungkinan besar karena ada yang share, ada 11 orang yang share itu. Nah, eh, yang teman-teman yang belum tahu berarti perlu setting ke FB profesional dulu, ya kan? Kalau Facebook biasa nggak bisa ya. Facebook biasa nggak bisa kan lihat dashboardnya. Ya nggak bisa ya, berarti perlu switch ke Facebook profesional, ya. Switch ke Facebook profesional, nanti kalau udah jadi ke FB profesional, nanti bisa langsung ngelihat dashboardnya, ada si dashboard. Nah, nanti kalau udah ngeliat dashboard, nanti di situ ada reach, ada interactions, ada net followers, ada macam-macam lah gitu. Ada insight yang lain-lain. Bisa dilihat 7 hari terakhir, 14 hari terakhir, 24 hari terakhir, 90 hari terakhir. Nggak ada opsi pindah mode profesional. Wah, masa sih? Nanti coba dipelajarin lagi, Mbak Tanti. Yang lain ada yang tahu kenapa nggak ada opsi pindah mode profesional? Saya nggak ngerti kalau nggak ada opsi itu. Nantilah coba kita diskusikan di grup ya, di grup ya. Udah pernah nyoba tapi nggak muncul. Tuh nggak muncul. Oh, karena followersnya belum banyak. Masa sih? Kayaknya enggak deh. Saya pernah ubah ke mode pro, tapi postingan saya malah nggak muncul. Nanti coba kita diskusikan di grup lah ya. Ya begitu-begitu. Saya nggak terlalu paham teknisnya. Tuh, Bang Samsul followersnya baru 500 karena dia akun baru. Tapi bisa. Berarti bukan karena followers. Oke. Berarti malam ini kita nggak bahas slide ya. Kita bahas slide-nya besok aja. Tentang riset. Ya. Terakhir, sebelum berakhir ada tugas, bukan tugas nih, soal cerita. Soal cerita, silakan dibaca jawabannya apa. Saya nggak mau bacain, nanti ketahuan jawabannya. Kalau udah dibacain, biasanya ketahuan jawabannya. Ya, yang udah selesai baca boleh mulai jawab. Yang jawabannya hari salah. Silakan dicoba lagi.
Jumat. Ahmad. Nah, hampir benar tuh. Budi, Joko, hampir dikit lagi. Dikit lagi. Joko dan Ahmad. Dani. Masjid. Emang ada ya namanya nama orang masjid ya? Ya, oke, terjawab tuh. Nama teman apa tadi? Nama teman Budi yang pergi ke kantor adalah hari Jumat. Wih, ngarang banget. Emang ada orang namanya hari Jumat? Ada. Nih orangnya. Saya nggak tahu ini siapa ya. Yang jelas banyak orang yang namanya hari Jumat nih di sini. Ini juga hari Jumat namanya. Tapi pakai saya juga punya teman yang namanya hari Jumat. Serius ini. Saya punya teman yang namanya hari Jumat. Nama beneran ya. Nama beneran. Serius ya. Nama teman saya hari Jumat. Nanti kapan-kapan saya kenalin kalau kalau pengen. Oh, ada yang namanya Pak Jumat ya. Oke, begitu. Senin dan Kamis aja ada. Wow, tuh kan. Ada ternyata. Oke, terima kasih sudah hadir malam ini. Eh, Mohon maaf kalau ada kekurangan. Kita cukupkan. Alhamdulillah. Alhamdulillah alamin dan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.